menang, harus menang. Tanggapan dari PSSI sendiri tentang tuntutan tinggi dari masyarakat, kemudian ada tagar Patrick Kluivert out dan salah satu. Saya sudah sampaikan kepada Coach Patrick tadi jika saya bicara, kita harus sama-sama menyiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya. Patrick Kluivert diambang pemecatan. Timnas Indonesia harus menang lawan Cina dan Jepang jika ingin lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau gagal, PSSI dikabarkan siap cari pelatih baru. Apakah ini akhir dari era Kluivert? Baru 3 bulan melatih, tapi Patrick Kluivert sudah diambang pemecatan. Nama besarnya sebagai legenda Belanda dan mantan striker Barcelona belum cukup menjamin kursinya aman. Kini, 2 pertandingan terakhir Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi penentu, apakah ia bertahan, atau pulang lebih cepat dari yang diperkirakan. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat grup C, setelah menjalani 4 laga melawan lawan-lawan tangguh. Kita sempat mengimbangi Arab Saudi, mencuri poin dari Bahrain, tapi kalah dari Jepang dan Australia. Hasil ini membuat Garuda tertahan di papan tengah, dan kini hanya menyisakan 2 pertandingan terakhir, menjamu Cina, lalu tandang ke markas Jepang. Dan inilah poin pentingnya. Jika Indonesia kalah di 2 laga itu, peluang untuk lolos ke ronde keempat hampir mustahil. Dan lebih dari itu, Kluivert kemungkinan besar akan kehilangan jabatannya. Sinyal itu sudah muncul dari dalam federasi. Rumor pemecatan, meskipun belum diakui secara resmi, mulai mencuat di ruang-ruang diskusi internal PSSI. Bahkan beberapa media nasional dan pengamat sepak bola sudah menyebut ini sebagai final tidak resmi bagi masa depan sang pelatih. Mengapa tekanan terhadap Kluivert begitu tinggi? Karena sejak awal, ekspektasi terhadapnya tidak main-main. Kluivert ditunjuk pada Mei 2025, menggantikan Shin Tae-yong yang kontraknya tidak diperpanjang. Padahal Shin berhasil membawa Indonesia lolos ke ronde ketiga dan membawa timnas U23 hingga semifinal Piala Asia U23. Namun, PSSI mengambil keputusan berani, mencari pelatih baru dengan DNA Eropa, demi target lebih tinggi, yakni mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert datang membawa filosofi menyerang, dengan pendekatan taktik modern berbasis penguasaan bola dan pressing. Tapi seperti banyak pelatih Eropa lainnya, adaptasi di Asia Tenggara bukan hal yang mudah. Gaya bermainnya yang sabar kadang justru bertabrakan dengan gaya tempur timnas yang selama ini mengandalkan kecepatan dan agresivitas. Belum lagi masalah teknis di lapangan. Sejumlah pemain abroad yang jadi andalan, seperti Nathan Choeon, Mes Hilgers, dan Elkan Bagot, belum tampil optimal atau bahkan belum dipanggil. Chemistry antar pemain belum matang. Dan yang paling krusial, waktu persiapan yang sangat mepet, membuat Kluivert belum benar-benar bisa membentuk timnas versinya sendiri. Sementara itu, lawan-lawan di grup ini adalah para raksasa Asia. Jepang dan Australia mendominasi sepenuhnya. Mereka terus menang dan kini menguasai posisi 1 dan 2, dengan selisih poin yang sangat sulit dikejar. Secara realistis, Indonesia sudah tertutup peluangnya untuk lolos otomatis ke Piala Dunia melalui jalur 2 besar grup. Satu-satunya harapan adalah merebut posisi ketiga, dan berharap bisa menjadi salah satu dari 2 tim peringkat ketiga terbaik dari 3 grup yang ada. Tapi persaingan di jalur ini juga tak kalah ketat, karena peringkat ketiga dari grup lain seperti Irak, Uzbekistan, hingga Uni Emirat Arab, juga sedang berjuang dengan poin yang hampir serupa. Jadi, untuk menjaga peluang hidup, Indonesia harus menang atas Cina, tim yang saat ini ada di posisi ketiga grup. Kemenangan akan membuat posisi Indonesia naik dan membuka kans besar ke ronde keempat. Laga ini bukan hanya soal angka di klasemen, tapi soal nasib Garuda, dan nasib Kluivert sendiri. Jika kalah, maka peluang Indonesia akan anjlok. Dan ketika harus menghadapi Jepang di laga terakhir, peluang mencuri poin pun sangat tipis. Jepang sejauh ini tampil seperti mesin, menang di semua pertandingan, mencetak banyak gol, dan nyaris tak kebobolan. Maka tak heran, laga lawan Cina disebut sebagai laga hidup mati timnas Indonesia. Ini akan menjadi pertandingan paling penting sejak era kualifikasi dimulai. Bermain di kandang sendiri, tekanan supporter luar biasa, dan beban ekspektasi yang sudah menumpuk sejak ditunjuknya Kluivert. Jika gagal menang, bukan hanya proyek besar PSSI yang gagal, tapi juga kepercayaan publik bisa ambruk. Lalu, bagaimana reaksi PSSI? Sampai saat ini, PSSI belum memberikan sinyal resmi soal pemecatan. Tapi banyak pihak menyebut, evaluasi menyeluruh akan dilakukan setelah 2 laga terakhir.
Dan jika hasilnya buruk, maka bukan hanya Kluivert, tapi seluruh jajaran pelatih bisa terkena imbas. Beberapa nama pengganti pun mulai dibahas di belakang layar. Dari pelatih lokal seperti Indra Shafri, hingga nama-nama asing yang punya pengalaman di Asia. Bahkan rumor menyebutkan ada pelatih ex-J League yang sudah masuk radar. Namun semua itu masih bisa berubah. Jika Patrick Kluivert berhasil membawa Indonesia menang atas Cina, satu kemenangan bisa menyelamatkan segalanya. Bisa menghidupkan mimpi Piala Dunia, bisa memperpanjang napas sang pelatih, dan bisa menjaga stabilitas skuad. Sebaliknya, satu kekalahan bisa membuat semuanya runtuh. Jadi inilah momen penentuan. 2 laga, 1 tiket harapan, dan 1 kursi pelatih yang mulai goyah. Apakah Patrick Kluivert akan membalikan keadaan? Atau akan menjadi legenda lain yang gagal bersinar di sepak bola Asia? Semua jawaban ada di lapangan. Di kaki-kaki Marcelino, Witan, Pratama Arhan, hingga Asnawi. Di tangan Kluivert yang harus memutuskan siapa yang bermain, siapa yang dicadangkan, dan strategi apa yang digunakan. Kini semua bergantung pada satu hal, hasil. Kalau kalian berada di posisi PSSI, apakah kalian akan tetap pertahankan Kluivert jika gagal menang di 2 laga ini? Atau sebaiknya cari pelatih baru sebelum terlambat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena kami akan terus hadirkan update terkini seputar perjuangan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda atau gugur. 2 laga, 1 nasib. Patrick Kluivert, inilah saatnya membuktikan bahwa kamu bukan hanya legenda, tapi juga pemimpin yang bisa mengubah sejarah sepak bola Indonesia.